Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fitri, NIM 19231003 dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat Ibu Rose Rahmidani, SPDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah kelurasan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Sate Ayam Keluarga. Baiklah, pada slide ini saya akan membahas tentang deskripsi perusahaan saya. Nama perusahaan saya adalah Perusahaan Sate Ayam Keluarga. Kenapa saya menamakan perusahaan saya dengan nama Perusahaan Sate Ayam Keluarga? Karena yang bekerja pada perusahaan ini adalah keluarga saya dan yang mengelola perusahaan ini adalah keluarga saya. Maka dari itu saya menamakan perusahaan ini dengan Perusahaan Sate Ayam Keluarga. Dan yang selanjutnya adalah dan berikut ini adalah logo dari perusahaan kami. Nah, pada slide ini saya akan membahas tentang visi dan misi perusahaan saya. Visi dari perusahaan saya adalah menjadikan makanan yang paling diminati oleh masyarakat dan dikenal oleh masyarakat luas. Tidak hanya masyarakat yang tinggal dekat dengan penjualan, tetapi masyarakat yang jauh dari tempat penjualan juga dapat menikmati makanan dari perusahaan kami. Selanjutnya, misi dari perusahaan kami adalah yang pertama, mengutamakan kualitas perusahaan dalam segi hal apapun yang dilakukan atau pelayanan dan yang disajikan atau makanan. Yang kedua adalah menciptakan rasa yang berbeda dan tentunya rasa yang enak dari sate yang ada. Yang ketiga adalah menjual produk dengan harga yang terjangkau oleh seluruh masyarakat. Yang keempat adalah menjaga kepuasan pelanggan terhadap makanan. Baiklah, slide selanjutnya adalah tentang kegiatan pemasaran. Yang pertama adalah kondisi pasar. Persaingan makanan tradisional ini sangatlah kuat karena usaha di bidang ini sudah banyak dijalani oleh masyarakat. Tetapi hal ini dapat saya siasati dengan cara memberikan rasa dan inovasi yang berbeda dari perusahaan yang sudah ada. Saya juga menjual makanan ini dengan harga yang ekonomis dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Serta yang paling utama adalah menjaga kebersihan baik dari segi makanan maupun tempat penjualan. Yang selanjutnya adalah segmentasi pasar. Yang selanjutnya adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar terbagi atas 3, yaitu yang pertama segmen geografis. Segmen geografis ini maksudnya adalah tempat penjualan untuk usaha ini terletak di dekat jalan lalu lintas serta tempat penjualan saya juga terletak di keramaian penduduk setempat. Yang kedua adalah segmen demografis. Maksudnya adalah sate ini adalah makanan universal dan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Dan makanan tradisional ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, baik masyarakat biasa maupun masyarakat kalangan atas, baik anak-anak maupun orang dewasa, tanpa membedakan agama, ras, suku, dan lain-lain. Yang ketiga adalah segmen psikografis. Makanan tradisional sate dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa harus melihat bagaimana perilaku, kelas sosial, atau gaya hidup seseorang, serta kepribadian seseorang tersebut. Makanan sate ini adalah makanan yang siap santap yang bisa dinikmati oleh semua kalangan dan penyajiannya juga tidak makan waktu yang lama, sehingga pelanggan tidak harus menunggu lama untuk pesanan mereka datang. Selanjutnya, slide ini akan membahas tentang strategi pemasaran. Saya mempromosikan makanan ini dengan secara langsung, yaitu dengan cara menawarkan langsung kepada sahabat, teman kuliah, saudara, dan tetangga. Dan saya juga mempromosikan makanan ini dengan secara tidak langsung atau secara online, seperti menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Serta saya juga menggunakan media cetak seperti brosur dan koran. Menurut saya dengan cara mempromosikan secara online ini akan membuat usaha saya akan lebih dikenal oleh masyarakat. Poin selanjutnya adalah
aspek produksi dan operasional. Aspek produksi dan operasional ini terdiri dari proses produksi, yang mana pada proses produksi ini terdapat bahan-bahan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat sate. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sate adalah: pertama, menyiapkan daging ayam atau daging sapi, potong sesuai selera. Kemudian menyiapkan tepung beras. Yang selanjutnya adalah menyiapkan air. Dan bahan-bahan untuk membuat bumbu halus sate ini, yang pertama adalah menyiapkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, jahe, daun jeruk, lengkuas, garam, serai, ketumbar bubuk, merica bubuk, jinten bubuk, daun kunyit, asam kandis, dan minyak goreng secukupnya. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembuatan sate ini. Yang pertama adalah tumis semua bumbu halus hingga harum. Yang kedua, masukkan potongan daging sapi dan ungkep dengan api yang kecil hingga daging itu empuk. Kemudian setelah daging empuk, angkatlah daging tersebut. Yang selanjutnya potong daging tadi kecil-kecil seperti dadu atau sesuai dengan selera yang ingin dibuat untuk sate. Yang selanjutnya adalah tusuk potongan daging tadi, lalu olesi dengan minyak dan campurkan dengan bumbu yang telah dibuat tadi. Bahan bakarlah. Yang selanjutnya bakarlah hingga matang, tapi jangan terlalu kering. Kemudian sisihkanlah. Lakukanlah jika sate tersebut sudah habis. Yang selanjutnya adalah membuat saus sate dengan cara mencampurkan tepung beras, air, dan sisa bumbu yang digunakan untuk mengungkap sate tadi. Kemudian masak hingga mendidih. Lalu tambahkan sedikit garam sambil diaduk hingga rata. Selanjutnya adalah susun sate yang sudah dibakar tadi di atas piring. Kemudian siram sate tadi menggunakan saus yang telah dibuat tadi, dan tambahkan bawang goreng di atasnya. Setelah itu sate siap disajikan. Bisa memakannya menggunakan nasi atau lontong. Poin selanjutnya adalah membahas tentang aspek keuangan. Aspek keuangan terdiri dari rencana anggaran pengeluaran. Maksud dari poin ini adalah, pada poin ini kita akan membahas tentang pengeluaran apa saja yang digunakan untuk membeli alat-alat dan bahan-bahan. Pada poin ini membahas tentang pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan dan membeli bumbu-bumbu atau alat-alat yang digunakan untuk pembuatan sate. Poin selanjutnya adalah perhitungan laba rugi. Pada poin ini kita harus menghitung berapa laba dan berapa rugi kita dalam melakukan usaha ini. Hal ini perlu dilakukan agar usaha kita tidak terjadinya kebangkrutan atau terjadinya penurunan. Dalam usaha ini kita harus mengetahui berapa banyak pengeluaran untuk membuka usaha sate ini dan berapa banyak pemasukan dalam menjalani usaha ini. Slide selanjutnya adalah membahas tentang analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4 poin. Yang pertama, strike atau kekuatan. Strike atau kekuatan terdiri dari beberapa poin. Poin pertama adalah harganya terjangkau, karena dalam satu porsi sate ini harganya cuma Rp7.000. Yang poin kedua adalah produknya terjamin dan higienis. Yang ketiga adalah makanan yang mengenyangkan, karena dalam satu porsi ini cukup lumayan besar porsinya, dan ditambah lagi dengan lontong atau ketupat di dalam satu porsi tersebut. Yang poin keempat adalah memiliki pemasaran yang strategis, bisa melakukan melalui WhatsApp, Instagram maupun Facebook. Poin yang kelima adalah bahan bakunya mudah didapatkan, karena bahan bakunya sudah tersedia di pasar tradisional maupun pasar modern. Yang poin keenam adalah menggunakan bahan alami atau rempah-rempah.
poin analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Weakness atau kelemahan terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Yang kedua, produknya mudah ditiru karena makanan ini sudah banyak dipasarkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah biaya bahan-bahannya kadang berubah drastis, apalagi harga daging sering mengalami kenaikan. Yang poin keempat yaitu terlalu banyaknya saingan. Poin analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Opportunity atau peluang terbagi dari beberapa poin. Yang pertama adalah tempat pemasaran yang strategis karena letaknya di dekat jalan raya atau di dekat jalan lalu lintas. Yang kedua adalah target pemasaran yang banyak. Yang poin yang ketiga yaitu peminatnya banyak karena makanan ini diminati dari berbagai kalangan, baik dari kalangan anak-anak maupun dari kalangan orang dewasa. Poin analisis SWOT yang keempat yaitu threat atau ancaman. Threat atau ancaman yaitu adanya pesaing yang menjual makanan dengan rasa yang khas, dengan rasa khas yang berbeda dan cara penyajiannya lebih menarik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis plan yang berjudul Sate Ayam Keluarga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu dan teman-teman yang telah menyaksikan video saya pada kali ini. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.